Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Wa hadhihi al-musyahadatu wa tajalli hiya allati tusamma ru'yah. Fa idzan ar-ru'yatu haqq bi syarti an la yufhama min ar-ru'yati istikmalul khayal fi mutakhayyalin mutasawwarin makhsusin bi jihatin wa makan. Fa inna dhalik mimma yata'ala anhu rabbul arbab uluwan kabira. Bal huwa kama arabtah fid dunya ma'rifatan haqiqatan tammah min ghairi takhayyulin wa tasawwurin wa taqdiri syiklin wa surah. Fatarahu fil akhirah kadzalik. Bal aqulu al ma'rifatul hasilatu fid dunya bi'ainiha hiya allati tustakmalu fatablughu kamalal kasbi wal wuduh wa tanqalibu musyahadah. Wa la yakunu bainal musyahadati fil akhirah wal ma'lumi fid dunya ikhtilaf illa min haitsu ziyadatul kasbi wal wuduh. Kama darabna minal misal fi istikmalil khayal bir ru'yah. Fa idzan lam yakun bi ma'rifatillahi ta'ala isbatu suratin wajihah fala yakunu bi istikmali tilkal ma'rifati baina bi ainiha wa tarakkiha fil wuduh ila ghayatil kasbi aidan jihatun wa surah li'annaha bi ainiha la tabtariku minha illa bi ziyadatil kasbi kama anna suratal mar'iyyata hiyal mutakhayyalatu bi ainiha bi ziyadatil kasbi wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ila akhirih. Arti daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Musyahadah ini dan tajalli penampakan adalah yang dinamakan dengan ru'yah. Jadi ru'yah itu benar. Musyahadah menyaksikan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, sehingga itu disebut ru'yah, melihat. Melihat Allah di dalam surga itu adalah benar adanya. Melihat Allah di dalam surga itu benar adanya. Dan itu seringkali diminta oleh orang-orang yang beriman dalam doa-doa mereka, warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Itu kan, berikan kami memandang engkau di dalam surga. Dengan syarat bahwa tidak dipahami dari ru'yat, tidak dipaham dari melihat Allah di surga itu akan kesempurnaan khayal terhadap apa yang dikhayalkan yang berbentuk. Jadi di dalam surga itu kita orang-orang yang beriman melihat Allah itu tetap artinya kada berbentuk. Yang khusus dengan arah dan tempat, kada berarah, kada bertempat. Pemahaman artinya di dalam surga itu melihat kepada Allah, tetap Allah itu kada berbentuk, kada berarah, dan kada bertempat. Sebagaimana yang sudah kita kenali di dalam dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala kada berbentuk, kada berarah, di atas, di bawah, kiri kanan atau di muka belakang, dan tempat. Nah, kita pahami, kita kenali Allah di dalam dunia ini seperti itu, di dalam surga pun Allah seperti itu.
Kita lihat Tuhan, tapi Tuhan kada bertempat, kada berarah, kada berbentuk. Maka yang demikian itu termasuk hal yang maha suci Tuhan semesta alam. Dari yang demikian maha suci lagi maha besar. Maha suci Tuhan berbentuk, maha suci Tuhan itu berarah, maha suci Tuhan itu bertempat. Bahkan sebagaimana yang engkau kenal di dunia, sebagaimana pengenalan makrifat yang hakiki, yang sempurna, dengan tanpa khayal. Di dalam dunia kita mengenali Allah tanpa melalui khayal, tanpa berbentuk, tanpa mengumpamakan bentuk dan rupa. Itu sudah kita kenali di dalam dunia ini, bahwa Allah itu tidak bisa dikhayalkan, Allah tidak berbentuk, tidak bisa diumpamakan. Maka kamu lihat di akhirat seperti yang demikian itu. Nah, di akhirat pun macam itu juga. Kada berubah, kada berbeda dari pengenalan kita di dunia ini. Bahkan ujar Imam Ghazali, saya mengatakan bahwa makrifat yang diperoleh di dunia itu dengan ainnya, dengan sebenarnya, adalah yang memperoleh kesempurnaan. Maka ia sampai kepada kesempurnaan terbuka dan terang, dan berbalik menjadi musyahadah. Dan tidak ada perbedaan antara musyahadah di akhirat dan yang telah diketahui di dunia, melainkan dari segi bertambahnya terbuka dan terang. Itu aja perbedaannya bagi orang yang sudah makrifat kepada Allah di dunia ini. Orang yang sudah makrifat kepada Allah di alam dunia ini, begitu dia masuk ke surga, dia melihat Allah tanpa ada perbedaan dari apa yang dikenal dalam dunia, melainkan hanya lebih jelas, melainkan hanya lebih nampak daripada apa yang kita ketahui di dunia. Perbedaannya kada ada. Sama aja pada kada bertempat, kada berarah, kada berbentuk, kada berjuzu, kada berbagi-bagi. Jadi jangan diumpamakan bahwa Allah Ta'ala itu karena kita bisa melihat di surga duduk di kursi becungkung umpamanya. Nah, jangan macam itu. Karena dalam dunia kita sudah mengenali Allah itu kada bertempat. Di akhirat pang kaina sama aja juga, kada bertempat juga. Cuma perbedaannya bagi orang yang dapat ma'rifah di dunia ini, di akhirat kaina hanya lebih jelas, lebih terang, lebih sempurna. Sebagaimana kami buatkan contoh pada kesempurnaan khayal dengan ru'yah. Sama contohnya, kita membayangkan Udin, berpajam mata kita, pajam. Kita sudah kaum bayangkan jam ini orangnya, jam ini. Begitu kita buka mata, kada berubah pada khayalan kita, cuma bernampak, berjelas, kada berubah. Nah begitu juga Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita kenali dalam dunia sedemikian, di akhirat kaina kada berubah dari pengenalan dalam dunia ini, cuma hanya lebih nampak, lebih jelas dan lebih terang.
Maka apabila tidak ada pada ma'rifat kepada Allah Ta'ala penetapan adanya bentuk dan arah, niscaya tidak ada pada kesempurnaan ma'rifat itu sendiri dan naiknya pada terang sampai kepada batas kesudahan terbukanya arah dan bentuk. Karena ma'rifat itu sendiri tidak berbeda daripadanya kecuali hanya bertambahnya keterbukaan. Jadi begitu kita mati, umpamanya dimasukkan Tuhan ke dalam surga, ma'rifat kita dalam dunia kepada Allah sedemikian rupa, di surga kaina bertambah jelas. Pertambahan jelasnya itu kada sampai kepada melihat Tuhan berbentuk, melihat Tuhan berarah. Artinya kejelasannya itu kada sampai ke sana, karena Tuhan maha suci daripada yang demikian itu. Sebagaimana rupa yang dilihat, itulah rupa yang dikhayalkan dengan ainnya, kecuali hanya berbeda pada bertambahnya terbuka. Dan kepadanya telah diisyaratkan dengan firman Allah, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Surat Tahrim. Artinya, cahaya mereka orang-orang beriman di akhirat kaina memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Karena kesempurnaan cahaya itu tidak akan membekas kecuali pada bertambahnya terbuka. Kecuali pada bertambahnya terbuka. Kayak orang misalnya memejamkan mata, membayangkan, menghayalkan seseorang itu tegak berdiri. Mata berpajam nih membayangkan. Begitu dibukanya mata, nampak orang itu berdiri. Maulah begitu dibuka mata, orangnya sekalinya duduk di kursi. Nah, kada mau. Belain lawan khayalan. Kita melihat inya tadi berdiri tegak. Kita pajamakan mata. Nah, kita bayangkan inya tadi berdiri tegak. Buka mata, nampak inya berdiri tegak. Kada mau, dibuka mata inya di kursi. Nah, kada mau. Nah, begitu pula dalam dunia ini kita ma'rifat kepada Allah, bahwa Allah itu kada berbentuk, Allah kada berarah, Allah kada berupa, Allah kada berjuzu, Allah kada mengambil tempat jihad. Nah, di surga kaina terbuka jelas apa yang kita kenali dalam dunia itu. Bukan merubah dari apa yang kita ketahui di dunia ini. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa melihat Allah itu Allah di atas singgasana kayaknya di surga. Ada boleh. Nah, itu bertentangan dengan apa yang kita kenali di alam dunia ini. Karena inilah tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Jadi artinya bahwa di surga itu kada semuaan ahli surga diberi kesempatan untuk melihat zat Allah. Kada semuaan penduduk surga itu diberi kesempatan untuk melihat zat Allah.
Siapa nang kawa melihat zat Allah di surga itu, nah di sini tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Nah, orang yang ma'rifat di dunia aja, nang di akhirat itu bisa memandang zat Allah. Jadi orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu dimasukkan ke surga seluruhnya. Seluruhnya orang beriman masuk surga. Walaupun ada dalam neraka dulu sementara sekian tahun sekian, tapi akhirnya seluruhnya berada di surga. Nah, penduduk surga yang seluruhnya ini kada semuaan bisa memandang zat Allah. Hanya orang-orang yang di dunia ma'rifat kepada Allah, itulah yang diberi jatah kesempatan memandang zat Allah. Nah, karena kan di dunia ini ada manusia nang inya Islam, inya beriman, tapi inya kada tahu urusan Tuhan. Mbak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, Islam. Atau nya keturunannya Islam. Orang ini sembahyang kada, puasa kada, nuntut ilmu kada, apa kada. Sibuk dengan dunia aja urusannya. Jangankan urusan ma'rifat, sifat 20 aja kada hafalnya. Sifat 20 kada hafal, rukun iman kada hafal. Tapi nya beriman lawan Allah. Beriman dengan Rasulullah. Mati inya. Nah, mati. Otomatis orang ini kalau Allah bertindak dengan keadilan masuk neraka dahulu. Karena kada sembahyang, kada puasa, kada apa. Kada tahu lawan Tuhan. Masuk neraka sekian tahun di neraka karena ini ada iman dimasukkan ke surga. Nah, masuk surga orang ini menikmati nikmat surga seperti makan, minum, kawin, sebagainya. Tapi untuk memandang zat Allah, ini kada hawa, ini kada dapat. Karena dalam dunia ini kada ada ma'rifat lawan Tuhan. Hanya modalnya iman aja. Karena inilah tidak memperoleh keberuntungan dengan derajat memandang dan melihat zat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ma'rifat di dunia. Amun nang kita ma'rifat lawan Tuhan dalam dunia, nah itu di akhirat di surga ada kesempatan. Orang yang ma'rifat lawan Tuhan, oh melihat ini ingat, oh ini adalah sifat kebesaran Allah. Datang ini ingat, oh ini adalah keindahan Allah. Nah, maksudnya datang orang lawan inya memberikan manfaat, datang orang lawan inya memberikan nikmat, langsung ingat, oh, alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah, ini dari Allah. Datang manusia nang menyusahkan inya, datang manusia nang menyakitkan inya, oh ini adalah sifat kebesaran Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini orang ma'rifat lawan Tuhan. Nah, orang nang macam ini kalau masuk surga itu ada kesempatan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ma'rifat adalah sebagai bibit yang berbalik di akhirat menjadi musyahadah. Sebagaimana berbaliknya biji menjadi pohon dan biji-bijian menjadi tanaman. Dan barang siapa yang tidak mempunyai biji di dalam tanahnya, maka bagaimana ia akan memperoleh pohon? Barang siapa yang tidak menanam biji-bijian, maka bagaimana ia bisa menghasilkan tanaman? Seperti demikian juga orang yang tidak mengenal, tidak ma'rifat kepada Allah Ta'ala di dunia, maka bagaimana ia bisa melihat Allah di akhirat? Jadi ma'rifat kepada Allah itu pertama dulu ma'rifat ilmiah, ma'rifat pengetahuan. Nah, kita mengetahui dahulu bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang bergerak di alam semesta ini melainkan dengan izin Allah. Tidak ada yang berkehendak selain kehendak Allah.
Akhirnya tidak ada daya dan upaya selain Allah. Contohnya, ini ma'rifat ilmiah. Ma'rifat pengetahuan. Nah, ini modal untuk bisa ma'rifat zauqiyah. Modal untuk bisa ma'rifat rasa. Nah, ma'rifat rasa itu di mana mulainya? Ya, nang kayak tadi. Datang kita nikmat Allah. Datang nikmat Allah kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini nikmat Allah. Nyaman kita rasakan karena ini nikmat daripada Allah. Datang pulang bala musibah nang kada nyaman lah datang kepada kita, nah amun kita kada kawa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Nah kita rasakan kayak apa rasanya la haula wala quwata illa billah itu. Nah ini sudah ngarnya ma'rifat zauqiyah. Nah rasa itu belain-lain pulang bedanya antara si A nang la haula wala quwata illa billah, bi la haula wala quwata juga, si kayak itu juga lain-lain juga rasanya. Kayak orang merasai wadai apa misalnya wadai ini misalnya. Saya kong luar biasa nyamannya. Saya kong aku biasa-biasa aja wadai ini tuh. Jawar napi nagaring aku pahit makan wadai ini tuh. Nah. Jadi perbedaannya itu pun belain-lain. Orang dapat nikmat dari Allah, yang saya kong alhamdulillah, nyamannya luar biasa. Nah saya kong alhamdulillah juga, cuma nyamannya biasa-biasa. Nah jadi perbedaan ma'rifat kita kepada Allah di dalam dunia ini itu berbuntut kayaknya di akhirat pun kita berbeda juga jatah kita untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka bagaimana ia bisa menghasilkan tanaman, seperti demikian juga orang yang tidak mengenal, tidak ma'rifat kepada Allah Ta'ala di dunia, maka bagaimana ia bisa melihat Allah di akhirat. Nah kayak kitab-kitab tasawuf, kayak amal ma'rifat, nah itu contoh ma'rifat ilmiah. Ma'rifat di mana kita belajar mengetahui, belajar teorinya. Nah kayak apa rasanya? Jadi kayak buku kitab-kitab hikam, kitab-kitab amal ma'rifat tuh kayak buku resep makanan sama. Ada orang ahli resep, suruh masaknya kada nyaman kada bisa kada. Tapi kalau marisip ini buatnya sekian uyahnya, sekian gulanya, sekian bawangnya. Ini ahli urusan tuh karenanya sekolah. Tapi pun bisa memasakinya. Nah tapi kada bisa memasaki kalau kada berisi resep. Nah jadi mudah itu diisi bukunya, mempelajari kitabnya, itu ilmu ma'rifat. Nah kayak apa kena rasanya, nah itu tergantung petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala adalah ma'rifat di dunia atas derajat yang berbeda-beda, nah ma'rifat lawan Tuhan dalam dunia ini berbeda-beda. Antara si A, si B itu kada sama ma'rifatnya kepada Allah, walaupun sama-sama ma'rifat. Maka tajalli juga atas derajat yang berbeda-beda. Maka tajallinya Allah, kayaknya nampaknya Allah, kayaknya di surga, berbeda-beda juga. Maka berbedanya tajalli dengan dihubungkan kepada berbedanya ma'rifat itu seperti berbedanya tumbuh-tumbuhan dengan dihubungkan kepada berbedanya bibit. Nanam rambutan nang lumuan, buahnya lumuan juga kayaknya. Rambutan Bangkok, tanam hasilnya buahnya rambutan Bangkok juga. Nah karena secara pasti ia berbeda dengan sebab berbeda dalam banyaknya, sedikitnya, bagusnya, kuatnya, dan lemahnya. Dan karena itulah maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah yatajalla linnasi ammatan wa li Abi Bakrin khassatan. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli kepada manusia secara umum dan kepada Abu Bakar secara khusus. Nah, di surga itu kaina orang-orang yang dapat giliran untuk melihat Allah, dikumpul Allah bertajalli. Tapi kalau Allah menghadapi Abu Bakar
secara khusus Tuhan bertajalli kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ujar Nabi kita bahwa Allah itu bertajalli untuk manusia lain secara umum aja. Tapi kalau untuk Abu Bakar tuh khususan ada. Maka tidak semestinya bahwa disangkal selain Abu Bakar dari orang-orang yang di bawah derajatnya akan memperoleh dari kelezatan memandang dan musyahadah apa yang diperoleh oleh Abu Bakar. Akan tetapi orang itu tidak akan memperoleh kecuali hanya 1/100 jika adalah ma'rifat orang itu di dunia 1/100 ma'rifatnya Abu Bakar. Maka manakala Abu Bakar melebihi manusia lain dengan rahasia yang tetap dalam dadanya, maka tidak dapat dibantah lagi ia akan dilebihkan Abu Bakar tadi dengan tajalli, yang mana ia akan bersendirian Abu Bakar tadi dengan tajalli yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, ma faddalakum Abu Bakrin bipadli saumin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Itu ujar Nabi kita. Tidaklah melebihi Abu Bakar itu kepada kalian dengan sebab Abu Bakar banyak puasa pada kalian, bukan. Abu Bakar itu lebih hebat dari kalian bukan karena Abu Bakar itu banyak sembahyang, bukan. Tetapi Abu Bakar itu melebihi kalian karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Di dalam hati Abu Bakar itu ada sesuatu yang orang lain kada beisi. Kalaupun ada beisi, derajatnya di bawah daripada derajat Abu Bakar. Nah, oleh karena itu Abu Bakar ini lebih unggul daripada kalian. Bukan karena banyak sembahyang, bukan karena banyak ibadah, ada. Sebagaimana halnya bahwa kamu melihat ada orang di dunia di mana ia lebih mengutamakan kelezatan menjadi pemimpin dan mengalahkan kelezatan makan dan yang dikawini. Karena di dalam dunia ini kita ada melihat orang yang kelezatannya itu menjadi pemimpin, sehingga orang ini rela kada kawin, rela makan apa aja nang asal kawa dimakan, nang penting ini jadi pemimpin. Nah, itu ada manusia ini tuh hendak jadi pemimpin, kada kawa kawin, kada kawa makan nang nyaman-nyaman karena dikurung orang umpamanya, disekolahkan orang. Kada kau babini, kada kau makan nyaman-nyaman, guring tabatas, semuaan tabatas. Tapi inya merasa nyaman itu karena untuk jadi pemimpin. Nah, ada kita melihat manusia dalam dunia seperti itu. Dan kamu melihat pula orang yang lebih mengutamakan kelezatan ilmu dan terbukanya kemuskilan kerajaan langit dan bumi dan sekalian perkara ketuhanan dari menjadi pemimpin, dari orang yang dikawini dan semua makanan dan minuman. Nah, dalam dunia ini ada juga orang yang keinginannya itu makrifat kepada Allah, sehingga ia rela meninggalkan kepemimpinan, rela meninggalkan bininya, rela meninggalkan hartanya untuk mencapai makrifat kepada Allah. Banyak juga orang seperti itu. Kalau kita baca manakib para aulia, ada yang jadi perdana menteri karena diberi Tuhan makrifat, ini mundur jadi perdana menteri karena merasa kada nyaman lagi, nyaman makrifat kepada Allah. Maka seperti demikian pula ada di akhirat golongan yang lebih mengutamakan memandang kepada wajah Allah Ta'ala dari kenikmatan surga. Di akhirat itu ada, dalam surga itu ada orang-orang yang kada peduli bidadari, kada peduli makanan, kada peduli minuman surga, yang sukanya hanya melihat zat Allah. Karena nikmat surga itu kembali kepada makanan dan perempuan yang dikawini,
dan mereka itu sendiri adalah orang-orang yang keadaannya di dunia apa yang telah kami sifatkan dari mengutamakan kelezatan ilmu ma'rifat dan memandang kepada rahasia-rahasia ketuhanan dari kelezatan kawin, kelezatan makanan dan minuman. Sedangkan manusia-manusia yang lain sibuk dengan yang demikian. Nah, orang yang dalam dunia kesenangannya adalah ma'rifat kepada Allah. Di surga pun karena kesenangannya memandang kepada Allah. Ini kada senang bidadari, kada senang makanan. Kenapa? Karena mulai dalam dunia sudah orang ini kesenangannya ma'rifat kepada Allah. Di surga pun karena kesenangannya memandang kepada zat Allah. Maka memandang kepada zat Allah itu aladzul asya fil jannah, paling lezat sesuatu di dalam surga. Nah, amun orang-orang yang kayak kisahkan tadi, yang dalam dunia ini beriman aja modalnya, sembahyang kada, puasa kada, belajar ilmu kada, cuma beriman ninya. Nah, itu kan nerakanya dahulu. Neraka sekian tahun, ke surga masuk. Nah, ini maka amnang tukang kawini bidadari, tukang hantam makanan bubuhan ini gina. Ini kada tahu urusan memandang Tuhan, ini mulai dalam dunia pun kada kenal Tuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, apakah yang kamu katakan mengenai surga? Rabi'ah Adawiyah berkata, surga itu tetangga, kemudian rumah-rumah, kan? Taman-taman, makanan-makanan. Maka ia Rabi'ah menerangkan bahwa tidak ada dalam hatinya menoleh kepada surga, akan tetapi kepada Rabbul Jannah yang memiliki surga. Dan setiap orang yang tidak mengenal Allah di dunia, maka ia tidak akan melihatnya di akhirat. Nah, ini poinnya, intinya yang perlu digarisbawahi. Orang kayaknya di surga, pengumuman Allah bertajalli, ayo siapa nak melihat Tuhan, menuju kenikmatan yang paling nikmat. Seorang kada kawa, orang maka tulakan lihat Tuhan. Dan setiap orang yang tidak mengenal Allah di dunia, maka ia tidak akan melihatnya di akhirat. Dan setiap orang yang tidak merasakan kelezatan ma'rifat di dunia, maka ia tidak merasakan kelezatan memandang di akhirat. Karena tidak akan terulang lagi bagi seseorang di akhirat. Kalau diulang, nak berbulik pulang ke dunia, anak ma'rifat, kada kawa lagi, kada kawa ulangan di situ. Apa yang tidak menyertainya dari dunia, kada kawa diulang lagi. Seseorang tidak akan bisa memanen, mengatam kecuali pada tanaman yang telah ia tanam. Dan tidak dihalau seseorang kecuali atas amal yang ia mati atasnya. Orang yang mati kepada Allah, parahatan pedagang, maka dia akan dihalau di akhirat sebagai pedagang. Orang yang mati parahatan menuntut ilmu, dia di akhirat dianggap sebagai penuntut ilmu. Dia seorang pegawai pejabat mati rahatan memegang jabatannya, maka dia di akhirat dibangkit sebagai seorang pejabat. Nah, seseorang itu di akhirat atas matinya di dunia. Makanya kalau orang mati la ilaha illallah, jar Nabi, dakhalal jannah. Orang yang mati atas akhirnya la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Dan ia tidak mati kecuali atas amal yang telah ia lakukan ketika ia masih hidup. Profesi apa kita dalam dunia? Profesi itulah yang kita bawa di akhirat ini. Maka apa yang telah menyertainya dari ma'rifat? Nah, kalau orang mati, rahatan dia ma'rifat kepada Allah. Dia mati, dia sudah menduduki kedudukan ma'rifat.
Dia mati, dia sudah merasakan ma'rifat. Dia mati dalam keadaan sudah arif, mengenal Allah. Niscaya hanya itu saja yang ia bisa bernikmat-nikmat dengannya. Melainkan ia akan berganti menjadi musyahadah dengan terbuka tutup. Kita mati membawa ma'rifat. Kadar apa ma'rifat itu yang kita bawa, maka sekadar itu di akhirat yang akan kita nikmati. Berapa persen ma'rifat kita yang ada pada diri kita, itulah yang bakal dibawa ke akhirat. Maka berlipat gandalah kelezatan dengan demikian. Jadi ma'rifat kita nih, walaupun ada ma'rifat kita, kada banyak sedikit, tapi kita merasai ma'rifat itu. Begitu di akhirat terbuka tutup, maka itu akan membawa kepada nikmat yang berlipat ganda artinya. Maka berlipat gandalah kelezatan dengan demikian. Sebagaimana berlipat gandanya kelezatan orang yang asyik, yang rindu apabila berganti khayalan rupa orang yang ia rindukan dengan melihat rupanya. Maka yang demikian itu kesudahan kelezatan. Baiknya surga itu adalah bahwa setiap orang baginya apa yang ia inginkan di dalam surga itu. Maka orang yang tidak menginginkan kecuali hanya ingin bertemu Allah Ta'ala, niscaya tidak ada kelezatan untuknya yang lain dari Allah Ta'ala. Bahkan terkadang ia merasa sakit dengan yang demikian. Dengan demikian terhijab, terdinding, atau kada bisa melihat Allah. Jadikan nikmatan surga itu menurut kadar mahabbah cintanya kepada Allah. Dan cinta kepada Allah Ta'ala itu menurut kadar ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Maka pokok dari keberuntungan adalah ma'rifat yang telah diibaratkan oleh syara dengan iman. Jadi modal kita untuk menikmati surga itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.